Om Swastiastu. Saudara sekalian, dimanapun berada, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dengan topik bahasan mengenai filsafat pendidikan progresivisme. Saudara sekalian, mengingat begitu pentingnya peran pendidikan, maka pendidikan tentu harus dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya pendidikan harus dikembangkan menuju ke arah yang lebih maju dengan memperhatikan berbagai potensi peserta didik dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu pendidikan hendaknya tidak hanya berpusat pada pendidik atau guru, tetapi dipusatkan pada peserta didik. Peran guru hanya sebatas sebagai pembimbing dan fasilitator terhadap pengembangan potensi peserta didik, dan itu akan sangat baik sekali jika kita secara bersama-sama fokus dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan para peserta didik itu sendiri. Berkaitan dengan persoalan tersebut, terdapat salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang mendukung adanya perubahan dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi aliran filsafat yang dimaksud adalah progresivisme. Aliran ini merupakan sebuah gerakan yang menentang pelaksanaan pendidikan secara tradisional seperti halnya aliran esensialisme dan perennialisme yang sudah kita bahas bersama-sama di video yang lalu. Aliran progresif mendukung adanya pelaksanaan pendidikan yang dipusatkan pada peserta didik dan mengembangkan berbagai kemampuannya sebagai bekal menghadapi kehidupan sosial di lingkungannya di kemudian hari. Nah, apa yang saya sampaikan ini sejalan dengan pendapat dari Jalaluddin dan Abdullah Idi tahun 2012 yang menjelaskan bahwa filsafat progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia, yakni kekuatan yang diwarisi manusia sejak lahir. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa manusia sejak lahir telah membawa bakat dan kemampuan atau potensi dasar, terutama daya akalnya, sehingga manusia dapat mengatasi segala problematika hidupnya, baik itu tantangan, hambatan, ancaman, maupun gangguan yang timbul dari kehidupannya. Progresivisme sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan itu muncul sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan yang bersifat tradisional yang menekankan metode-metode pengajaran formal, belajar mental, dan sastra klasik peradaban barat. Jadi aliran filsafat progresivisme ini mendukung pemikiran baru yang dipandang lebih baik bagi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Progresivisme bukan merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berdiri sendiri tentunya, melainkan suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Nah, tampaknya filsafat progresivisme menuntut para penganutnya untuk selalu maju, progres ya, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan ya tentunya dinamis. Sebab naluri manusia selalu menginginkan adanya perubahan-perubahan. Ya. Manusia tidak mau hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga ingin hidupnya tidak sama dengan masa sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan perubahan-perubahan yang diinginkan tersebut, manusia harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat fleksibel. Dalam hal ini, tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat doktrin-doktrin tertentu ya.
Memiliki sifat toleran, ingin mengetahui dan menyelidiki, dan open mind, punya pikiran terbuka tentunya. Jadi selain itu, filsafat progresisme juga memiliki dua sifat lain yang sangat mendasar dalam rangka mendapatkan perubahan-perubahan itu. Di antaranya yang pertama, sifat negatif dalam arti bahwa progresivisme menolak keras otoritarisme dan absolutisme ya, dalam segala bentuk, seperti misalnya terdapat dalam agama, politik, etika, atau epistemologi. Kemudian yang kedua, sifat positif, dalam arti bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia, kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia sejak lahir, dan ini maksud kekuatan tersebut adalah kekuatan-kekuatan manusia untuk terus melawan dan mengatasi kekuatan-kekuatan, kegawatan-kegawatan yang timbul mungkin dari lingkungan hidup yang selamanya mengancam. Selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep filsafat pendidikan progresivisme. Jadi kita bergerak dulu pada istilah progresivisme. Jadi menurut bahasa istilah progresivisme itu berasal dari kata progresif, jadi yang artinya bergerak maju. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Jadi dengan demikian secara singkat, progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresisme ini dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya progresisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan tentunya. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Menurut Gutek tahun 1974, progresivisme modern menekankan pada kata atau konsep progres yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimiliki dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun lingkungan sosial. Jadi dalam konteks ini pendidikan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman tentunya sebagai bekal hidup kehidupannya di kemudian hari. Senada dengan itu, mungkin Anda bisa membaca bukunya Muhammad Ali. Dia menjelaskan bahwa progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya memberi sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik atau siswa dalam hal ini, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah, seperti mungkin penyediaan ragam data empiris dan informasi teoritis. Jadi ada juga memberikan analisis pertimbangan dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, berkaitan dengan pengertian tersebut, progresivisme selalu dihubungkan dengan istilah liberal bersifat fleksibel atau lentur dan tidak kaku.
Jadi toleran dan bersikap terbuka, sering ingin mengetahui atau menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Jadi kalau saya perjelas, maksudnya adalah aliran progresivisme sangat menghargai kemampuan-kemampuan seseorang dalam upaya pemecahan masalah melalui pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu manusia atau peserta didik itu sendiri. Jadi dari beberapa penjelasan saya tadi, dapat dipahami bahwa aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada diri para peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Menurut sejarah munculnya aliran progresisme ini sangat dipengaruhi oleh mungkin beberapa tokoh-tokoh yang secara signifikan itu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dari filsafat progresisme ini. Jadi pendidikan tentu sebagai alat untuk memproses dan merekonstruksi kebudayaan baru haruslah dapat menciptakan situasi edukatif yang pada akhirnya dapat memberikan warna dan corak dari output atau luaran yang dihasilkan, sehingga luaran tersebut dalam hal ini adalah peserta didik adalah manusia-manusia yang bersifat unggul, kompetitif, inisiatif, adaptif, dan kreatif, serta sanggup bertanggung jawab, apalagi jika kita kaitkan dengan tantangan-tantangan zaman saat ini. Kita beranjak ke sejarah progresivisme. Jadi awal mula lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi dengan adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Aliran ini, jadi kalau menurut UTEK, berakar dari semangat pembaharuan sosial yang pada awal abad ke-20, yaitu gerakan pembaharuan politik Amerika. Adapun aliran progresif pendidikan Amerika mengacu pada pembaharuan pendidikan di Eropa Barat. Pendapat lain mungkin menyebutkan bahwa aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19. Namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad 20, khususnya di negara Amerika Serikat. Menurut sejarah munculnya aliran progresivisme, ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh filsafat pragmatisme sebagaimana disebutkan seperti Charles S. Peirce, kemudian William James, dan John Dewey, ya, serta aliran eksperimentalisme Francis Bacon. Adapun pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap perkembangan aliran progresivisme adalah pemikiran dari mungkin salah satu yang paling dikenal itu adalah Sigmund Freud dan John Dewey, ya. Jadi pemikiran ketiga tokoh tersebut merupakan mungkin inspirasi bagi lahirnya kemudian berkembangnya aliran-aliran progresivisme. Menurut Ahmad Ma'ruf,
ada beberapa jenis pendidikan yang mungkin ditekankan di dalam aliran progresivisme. Jadi yang pertama adalah proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak. Kemudian yang kedua, subjek didik adalah aktif bukan pasif. Kemudian peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah. Kemudian sekolah harus kooperatif dan demokratis. Dan kelima, aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah, bukan untuk pengajaran materi kajian. Jadi menurut progresivisme, proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada peserta didik yang akan dikembangkan. Jadi oleh karena itu di dalam setiap kali pertemuan awal itu pasti dilaksanakan semacam perkenalan, kemudian kontrak belajar atau kontrak kuliah dan sebutan yang lain, sehingga di sini kemudian para guru, dosen bisa mengenal lebih jauh dari para peserta didiknya. Psikologinya seperti yang berpengaruh mungkin di Amerika, yaitu psikologi dari aliran behaviorisme dan pragmatisme. Kemudian dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Di samping itu, progresivisme memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan, sehingga seorang pendidik harus selalu siap untuk memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan baru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan tentu harus lebih dipusatkan pada peserta didik dibanding berpusat pada pendidik ataupun bahan ajar. Jadi karena para peserta didik merupakan subjek belajar yang dituntut untuk mampu menghadapi persoalan kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian saya lanjutkan dengan tujuan dari progresivisme. Berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme lebih menekankan pada memberikan pengalaman empiris kepada para peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Maksudnya pendidikan dimaksudkan untuk memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik di dalam upaya pemecahan masalah yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini pengalaman yang dipelajari harus bersifat real atau sesuai dengan kehidupan nyata tentunya. Apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh para peserta didik itu sehari-hari. Oleh karenanya, seorang pendidik harus dapat melatih anak didiknya untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan progresivisme harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Karena prinsip dari kehidupan ini itu ya pasti akan berubah. Nah, yang saya maksud dengan alat-alat itu adalah keterampilan pemecahan masalah, problem solving, yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Jadi pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial atau dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang berada dalam proses perubahan.
Berkaitan dengan perubahan zaman di mana media sosial terus berkembang, jadi tentu para peserta didik kita juga harus memahami bahwa kehidupan kita sekarang itu sudah sangat dekat sekali. Jadi jangan sampai kemudian media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, yang akan berujung pada perpecahan, baik itu di keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dalam hal ini tujuan pendidikan hendaklah diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terjadi terus-menerus. Jadi pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan kepada anak didik saja, melainkan yang terpenting adalah melatih kemampuan berpikir secara ilmiah. Dalam konteks pendidikan Indonesia, maka tujuan pendidikan menurut progresivisme ini sangat senada dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Mungkin saudara sekalian sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan tentunya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi berdasarkan pengertian ini sesungguhnya kita bisa dapat memberikan kesimpulan bahwa aliran progresivisme itu sangat sejalan dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut dengan kurikulum pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, kurikulum merupakan serangkaian program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi untuk ini kita bisa membaca pendapat dari Amir Ma'ruf dalam pandangannya kurikulum dalam pandangan progresivisme ialah pengalaman-pengalaman mendidik bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Jadi pengalaman belajar adalah pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan di dalam pendidikan, di mana setiap proses belajar yang ada membantu pertumbuhan dan perkembangan anak didik itu sendiri. Nah, artinya kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik serta dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi kehidupan anak didik itu sendiri. Aliran progresivisme menghendaki kurikulum dipusatkan pada pengalaman yang didasarkan atas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan yang kompleks. Jadi dari gambaran tersebut merupakan salah satu karakteristik ya kurikulum menurut pandangan progresivisme yang mana intinya kurikulum harus terintegrasi antara masalah-masalah yang ada dalam masyarakat dengan model belajar sambil berbuat serta menggunakan metode problem solving dalam kegiatan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut, kurikulum aliran progresivisme itu dapat dilihat melalui pengembangan yang dilakukan oleh Junius L. Merriam. Ia mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan kehidupan anak dan mengikutsertakan dharma wisata, pekerjaan konstruktif, observasi, dan diskusi. Jadi selain itu, Martha Johnson memperkenalkan teori pendidikan organik Johnson yang menekankan pada kebutuhan, minat, dan kegiatan anak dan memperhatikan betul
apa kegiatan kreativitas anak seperti menari, menggambar, mengukir, kemudian kalau di Bali bisa ada makidung dan lain sebagainya. Apabila dihubungkan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia sekarang ini, maka pandangan aliran progresifisme tersebut sangat relevan dan mempengaruhi, bahkan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum tersebut. Jadi kurikulum yang dimaksud ialah kurikulum 2013, di mana kurikulum ini mulai diberlakukan di Indonesia pada akhir 2013 dan mungkin atau awal 2014 ya. Jadi kurikulum 2013 ini dimaknai sebagai kurikulum yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill yang merupakan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian kita lanjutkan. Setelah mungkin Anda menyimak dari apa yang saya sampaikan tadi, jadi dengan kata lain sesungguhnya, kurikulum 2013 itu berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin ya, dalam sikap dapat berbanding lurus dengan keterampilan diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di bangku sekolah. Jadi dengan demikian maka aliran progresivisme ini sesungguhnya sekali lagi sangat mendukung dari pengembangan kurikulum 2013. Karena dalam kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yang digunakan itu ialah pendekatan saintifik. Belajar dalam pandangan progresivisme. Jadi ada beberapa hal yang patut diperhatikan mungkin di dalam belajar menurut pandangan progresivisme ini. Yang pertama, memberi kesempatan anak didik untuk belajar perorangan, kemudian memberikan kesempatan anak didik untuk belajar, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman, kemudian memberikan motivasi, bukan perintah, kemudian mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak, kemudian terakhir menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Dari beberapa pandangan mengenai aliran filsafat pendidikan progresivisme, kita bisa memahaminya sebagai bentuk pendidikan yang tidak humanis dalam rangka pengembangan peserta didik yang lebih mandiri. Bahwa pendidikan sebagai upaya sadar dan rencana yang dilakukan demi terciptanya suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, tidak harus dilakukan dengan kekerasan dan tekanan baik secara fisik maupun psikis. Jadi selain itu, anak didik harus diberi kebebasan, kemerdekaan untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan cara dan kemampuannya masing-masing tentunya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan dan daya kreasi anak. Untuk itu, pendidikan hendaklah yang progresif. Dengan kata lain, prinsip yang digunakan adalah kebebasan perilaku anak didik sebagai subjek pendidikan, sedangkan guru sebagai pelayan siswa atau peserta didik. Tanpa kebebasan, jadi kita bisa melihat bahwa peserta didik memiliki kesulitan untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Sebab kreativitas hanya dapat dicapai jika peserta didik diberikan ruang dan kesempatan mengembangkan kemandirian dan potensi yang ada di dalam dirinya.
Jadi oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan suasana belajar yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi guru dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator, inspirator yang mengarahkan pembelajaran berpusat pada peserta didik sebagai subjek, bukan sebagai objek. Para pendidik aliran progresivisme itu sangat menentang praktek sekolah tradisional, khususnya yang berkaitan dengan 5 hal berikut ini. Mungkin kita dalam keseharian juga sering menemukan, atau mungkin saja Anda memiliki pengalaman yang sama mungkin dengan saya, ada beberapa hal yang di sini mungkin terjadi. Jadi yang pertama, guru yang otoriter. Kemudian yang kedua, terlampau mengandalkan metode berbasis buku teks. Jadi bisa jadi guru-guru hanya membaca saja gitu di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, pembelajaran pasif dengan mengingat fakta. Keempat, filsafat 4 tembok, yaitu terisolasinya pendidikan dari kehidupan nyata. Kemudian yang kelima, penggunaan rasa takut atau hukuman badan sebagai alat untuk menanamkan disiplin pada siswa. Jadi mungkin ini kita banyak temukan dan mungkin juga kita rasakan di dalam kita menempuh pendidikan di fase-fase sebelumnya. Jadi selalu ditakut-takuti, selalu ada hukuman badan, baik itu dalam bentuk jeweran, kemudian tamparan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut aliran progresivisme, jadi tentu sangat-sangat ditentang. Saya lanjutkan dengan peran guru dalam pandangan progresivisme. Jadi peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Jadi tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik atau siswa dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Dalam pandangan progresivisme, sebenarnya terdapat perbedaan antara peran guru dan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Karena prinsip pembelajaran progresivisme itu menghendaki pembelajaran yang memang dipusatkan pada siswa. Jadi, adapun peran guru menurut aliran progresivisme ini sekali lagi adalah sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Saudara sekalian nanti bisa membaca beberapa penjelasan dari Gutek di tahun 1974. Di sana mungkin banyak diulas mengenai pendidikan progresif, mencari guru yang memang berbeda dari guru di pendidikan tradisional dalam hal watak, pelatihan, dan teknik pengajarannya. Karena kelas atau pendidikan progresif itu berorientasi pada kegiatan yang bertujuan. Pendidik progresif sangat perlu memahami bagaimana cara mendorong untuk dapat berpendapat, berencana, dan menyesuaikan proyek mereka. Selain itu, guru juga perlu mengetahui bagaimana tahapan kerja kelompok karena pola dasar pengajaran progresif berpusat pada partisipasi, baik itu dalam kelompok maupun dalam individu. Aliran progresivisme ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik atau peserta didik dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri, ia harus bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah dari peserta didik secara keseluruhan. Saya kira dari apa yang diuraikan tadi, itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa aliran progresivisme merupakan suatu aliran di dalam
filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif tentunya. Aliran progresivisme secara historis telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada abad ke-20 khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian beberapa tokoh dari aliran ini yang mungkin kita kenal dengan John Dewey gitu. Adapun implementasi di dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, belajar, dan peran guru di dalam pembelajaran. Secara singkat, ciri implementasi progresivisme ini dalam pendidikan ialah menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak serta pembelajaran, sekali lagi itu lebih berpusat pada peserta didik. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing dan pengarah bagi perkembangan peserta didik itu sendiri. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan kita mengenai filsafat pendidikan progresivis. Saya akhiri dengan para mesanti Om, Santi, 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 Om.